Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah daerah Banjarnegara, kepada yang kami hormati pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah cabang Mergen, kepada yang kami hormati Dewan Juri Nada Membara, dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan sempat hingga kita bisa bertemu pada acara hari ini. Kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang fitrah wanita. Agama Islam dipandang telah meletakkan dasar-dasar pembinaan wanita dan mendudukan wanita pada posisi penting dalam pembinaan masyarakat. Agama Islam menjunjung tinggi fitrah wanita. Fitrah wanita adalah keadaan asli dari seorang wanita yang telah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu pihak, kodrat pria dan wanita itu sejajar, dan di pihak yang lain, kodrat pria dan wanita itu kesamaan dan kesejajarannya karena wanitanya dan kondisi kejiwaannya berbeda. Kesamaan maupun perbedaannya itu adalah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menemukan fitrah wanita, kita perlu mengetahui yang pertama, kesejajaran antara pria dan wanita. Dengan tegas, Islam menggariskan bahwa pria dan wanita sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya kami menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembah kepadaku. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita adalah mitra bagi pria. Maka dari itu mereka harus sama-sama saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bersama-sama melaksanakan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak membedakan pahala antara pria dan wanita. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, siapa yang berbuat baik, wanita atau pria asal dia beriman, tentu kami akan memberikan pahala dengan sebaik-baiknya yang mereka lakukan. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa wanita sejajar dengan pria dalam kedudukannya sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah kepadanya. Yang kedua adalah kodrat wanita. Laki-laki dikodratkan menjadi suami dan wanita dikodratkan menjadi istri. Keduanya mengisyaratkan bahwa keduanya dikodratkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Wanita yang mengandung dan melahirkan anaknya, maka laki-laki yang diberi tugas untuk melindunginya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, laki-laki adalah pelindung wanita, dan Allah telah melebihkan laki-laki dari wanita, dan karena laki-laki yang akan memberikan nafkah kepada wanita. Laki-laki selain sebagai seorang suami, laki-laki juga adalah seorang bapak dari anak-anaknya yang bertugas untuk melindungi keluarganya dari api neraka. Laki-laki juga harus mendidik anak dan istrinya supaya selamat dan mendapatkan surga sebagai pahalanya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang umpamanya adalah manusia dan batu. Sebaliknya, wanita yang mengandung dan melahirkan, maka wanita yang diberi tugas oleh Allah untuk mendidik anaknya. Nabi Muhammad bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi sungguh sangat mulia derajat seorang ibu di dalam Islam yang akan memberikan warna kepada anak-anak. Yang ketiga adalah fungsi dan kewajiban wanita. Fungsi dan kewajiban wanita sebagai istri dan sebagai ibu dimulai dari keluarga. Yang pertama dan yang paling utama adalah keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah bertanggung jawab atas keberesan rumah tangga suaminya dalam kedudukannya sebagai pengatur.
dia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Fungsi wanita sebagai istri dimulai sejak perkawinan, dan fungsi wanita sebagai ibu dimulai sejak melahirkan. Fungsi wanita sebagai ibu menuntutnya untuk selalu mempunyai keterampilan dan mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kita sebagai wanita harus terus belajar, dan terus belajar. Seorang ibu harus membuat suasana rumah yang islami. Masalah pendidikan anak diuraikan dalam Quran Surat Luqman ayat 13 hingga ayat 19 yang intinya adalah yang pertama, ajaran untuk iman kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Tetap berbuat baik meskipun orang tua telah menyuruhnya musyrik. Yang ketiga, semua yang dikerjakan manusia itu diketahui oleh Allah meskipun manusia tidak ada yang tahu. Dan yang keempat adalah perilaku yang baik dan sopan terhadap sesama. Selain tugas wanita adalah sebagai pengatur, seorang wanita juga berkewajiban untuk membawa masyarakatnya, membina masyarakatnya untuk melakukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah ajaranku ini meskipun kamu hanya tahu satu ayat saja. Inilah perintah agama Islam bahwa wanita juga harus turut serta dalam pembangunan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan bila banyak kurangnya itu dari dalam pribadi saya sendiri. Al-Biru Manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.